Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Christopher Selain dengan NIM 22400-564. Saya mahasiswa aktif di Universitas Kristen Indonesia, Prodi Hukum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan vlog mengenai peralihan hak atas tanah guna memenuhi ulangan tengah semester dari Ibu Dina Napitupulu selaku dosen pengampu Hukum Agraria kelas B di Universitas Kristen Indonesia. Baik, langsung aja ke topik pembahasan. Peralihan hak atas tanah. Berbicara mengenai peralihan hak tentunya akan berbeda dengan pemilihan hak ya teman-teman. Pemilihan hak merupakan suatu perbuatan hukum yang memiliki tujuan guna melakukan pemilihan hak dari satu pihak ke pihak lain. Tentunya akan berbeda dengan dialihkannya suatu hak. Maka dengan dialihkannya suatu hak menunjukkan adanya suatu perbuatan hukum yang disengaja dilakukan oleh satu pihak dengan maksud memindahkan hak miliknya kepada orang lain. Dengan demikian, pemindahan hak milik tersebut diketahui dan diinginkan oleh pihak yang melakukan perjanjian peralihan hak atas tanah. Di dalam perkembangannya terdapat dua bentuk peralihan, yakni peralihan yang dilakukan di hadapan PPAT dan peralihan yang dilakukan di hadapan pejabat bukan PPAT. Kita ketahui bahwa PPAT sendiri merupakan singkatan dari pejabat pembuat akta tanah ya teman-teman. Nah, lalu apa aja sih jenis-jenis peralihan yang dilakukan di hadapan PPAT tersebut? Peralihan yang dilakukan di hadapan PPAT antara lain yaitu jual beli, tukar menukar, hibah, inbreng, pembagian hak bersama, waris, pemberian HGB, hak guna bangunan, atau hak pakai di atas hak milik dan pembebanan hak tanggungan. Sedangkan peralihan yang dilakukan di hadapan pejabat bukan PPAT ialah wakaf dan juga lelang. Peralihan hak pun terdiri atas peralihan hak atas tanah yang bersifat primer ataupun tetap dan peralihan hak atas tanah yang bersifat sementara. Apa sih itu peralihan hak atas tanah primer? Peralihan hak atas tanah primer terbagi 8 ya teman-teman, yakni jual beli, tukar menukar, hibah, inbreng, pembagian hak bersama, waris, wakaf dan juga lelang. Sedangkan yang bersifat sementara adalah pemberian hak guna bangunan dan hak pakai di atas hak milik dan pembebanan hak tanggungan. Nah, kita harus bisa membedakan antara peralihan yang dilakukan di hadapan PPAT ataupun bukan PPAT dengan pembagian hak atas tanah secara primer dan sekunder. Itulah dua hal yang berbeda. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai peralihan hak atas tanah secara lelang. Lelang sendiri masuk ke dalam bagian peralihan hak atas tanah secara tetap dan dilakukan di hadapan pejabat bukan PPAT. Pejabat pembuat akta tanah. Ingat, PPAT pejabat pembuat akta tanah. Lelang. Lelang merupakan suatu alternatif cara penjualan barang, yaitu proses pembelian dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi dan kemudian menjual barang kepada penawar yang harga tertinggi juga. Dalam teori ilmu ekonomi, lelang mengacu pada beberapa mekanisme ataupun peraturan perdagangan dari pasar modal. Pihak pelaksana lelang ialah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau biasa disebut KPKNL dan Balai Lelang Swasta, di mana sejak tahun 1999 pihak swasta boleh mendirikan balai lelang. Lelang berguna untuk menentukan harga yang wajar bagi suatu barang yang merupakan bagian dari sistem hukum perdata nasional dan mempunyai berbagai sifat yang baik dan memiliki keunggulan dibandingkan dengan cara penjualan lainnya, seperti sifatnya keterbukaan, bebas, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan kepastian hukum serta cepat dan efisien. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa jenis lelang ya teman-teman. Yang pertama itu adalah lelang melalui internet atau biasa disebut lelang online. Lelang online pada hakikatnya merupakan suatu bentuk dari perjanjian dari perikatan dari jual beli, namun dilakukan secara daring melalui situs aplikasi bahkan sosial media. Di Indonesia, pelaksanaan lelang dikenal sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK 04/2013 tentang petunjuk pelaksanaan lelang sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 27 tahun 2016 dengan pelaksanaan lelang online berdasarkan PMK nomor 90
PMK nomor 06/2016 dapat dilaksanakan melalui aplikasi lelang internet atau biasa disebut dengan ALI dan aplikasi lelang email yang biasa disingkat dengan AD. Yang kedua adalah lelang konvensional, merupakan jenis lelang yang dilakukan secara langsung di depan para pejabat lelang. Yang ketiga adalah lelang non eksekusi wajib, merupakan lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang. Terdapat 18 lelang yang dimasukkan ke dalam lelang non eksekusi wajib, yakni penghapusan BMN atau BMD, ada barang milik BUMN atau BUMD, ada barang milik BPJS, ada BMN tegahan bea cukai, ada gratifikasi, ada aset properti barang bongkaran BMN, ada barang habis pakai EKS Pemilu, ada properti EKS BDL, ada inventaris EKS BDL juga, ada EKS kelolaan PT atau PPA, ada APU obligator KPP KPS, ada inventaris EKS BPPN, ada properti EKS BPPN, balai harta peninggalan, ada BMKT, ada aset BI, ada barang bergerak sisa proyek serta kayu dan hasil hutan lainnya. Yang keempat adalah lelang non eksekusi sukarela. Lelang non eksekusi sukarela selanjutnya disebut lelang sukarela ini yaitu lelang atas barang milik swasta oleh atau badan hukum atau badan usaha yang dilelangkan secara sukarela. Ada selanjutnya yang kelima yaitu lelang eksekusi. Lelang eksekusi merupakan lelang untuk melaksanakan putusan ataupun penetapan pengadilan. Dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu dan atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat 15 lelang yang termasuk dalam lelang eksekusi, yakni eksekusi PUPN, pengadilan, pajak, harta pelit, pasal 6 Undang-Undang HT dan benda sitaan pasal 45 KUHP, yang termasuk dalamnya polisi, jaksa, hakim, ada benda sitaan pasal 271 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ada benda sitaan pasal 94 Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, ada barang rampasan, ada jaminan fidusia, barang tidak dikuasai atau dikuasai negara, ada EKS bea cukai, barang temuan, ada barang bukti yang dikembalikan tapi tidak diambil pemiliknya, ada gadai, dan yang terakhir adalah barang sitaan KPK. Berbicara mengenai pelaksanaan lelang, terdapat beberapa pihak yang terlibat, yakni pembeli, penjual, dan pejabat lelang, serta pengawas lelang. Ketika dilaksanakannya lelang, jalan acara lelang menjadi tanggung jawab juru lelang atau yang selanjutnya disebut dengan pejabat lelang. Terdapat beberapa variasi dari bentuk dasar atau fundamental lelang, termasuk dalamnya batas waktu, minimum atau maksimum batas harga penawaran, dengan sistem naik-naik sesuai dengan peraturan khusus untuk menentukan penawaran yang menang dan harga. Para peserta lelang mungkin atau tidak mengetahui identitas atau tindakan dari peserta lain, tergantung pada lelang. Penawaran dimungkinkan untuk hadir secara langsung atau melalui perwakilannya, termasuk telepon dan internet. Penjual biasanya membayar uang miskin komisi kepada pelelang atau perusahaan lelang berdasarkan persentase harga penjualan terakhir. Lalu apa sih yang mendasari lelang hak peralihan hak atas tanah dalam lelang tersebut? Nah, dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria menegaskan bahwa pendaftaran tanah yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan dalam artian bahwa adanya kepastian hak atas tanah. Dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dijelaskan bahwa pendaftaran hak atas tanah melalui proses lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan adanya risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang, sehingga risalah lelang yang dibuat di hadapan pejabat lelang baik untuk tujuan lelang eksekusi maupun lelang non eksekusi. Peralihan hak yang dilakukan terhadap hak atas tanah melalui proses lelang hanya dapat dilakukan pendaftaran kepada kantor pertanahan setempat apabila dapat dibuktikan melalui kutipan risalah lelang yang prosesnya dibuat oleh pejabat lelang dalam kurun waktu 7 hari sebelum proses pelaksanaan lelang, maka kepala kantor lelang mempunyai kewajiban untuk meminta keterangan terhadap data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, dan buku tanah dari kantor pertanahan. Kantor pertanahan kemudian menyampaikan keterangan tersebut kepada para kantor lelang kepada kepala kantor lelang dalam waktu 5 hari pasca permintaan tersebut diterima. Permohonan pendaftaran pilihan dilakukan dengan beberapa dokumen persyaratan, yakni yang pertama itu kutipan risalah lelang. Ingat ya teman-teman, kutipan risalah lelang itu tidak boleh dipisahkan. Yang kedua ada sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan maupun SHMSR.
jika hak atas tanah yang akan dilelang sudah terdaftar. Yang ketiga, ada surat keterangan dari kepala kantor lelang tentang alasan tidak diberikannya. Dan yang keempat, sertifikat. Jika sertifikat hak atas tanah tersebut tidak diserahkan kepada pembeli lelang. Yang kelima, ada jika tanah tersebut belum terdaftar, maka melampirkan yang pertama surat bukti hak, yang kedua surat keterangan, yang ketiga bukti pelunasan harga pembelian, dan bukti pelunasan BPHTB. Berikut ini saya cantumkan contoh dari risalah lelang sekaligus sebagai topik pembahasan kasus saya terhadap risalah lelang tersebut di atas. Berikut ulasannya. Pada tanggal 26 September 2017 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang dilaksanakan lelang atas permohonan PT Bank Pembangunan Daerah Papua. Objek lelangnya adalah sebidang tanah dengan bangunan yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 28, Semarang, seluas 23.475 meter persegi, sesuai dengan sertifikat hak guna bangunan nomor 10 atas nama PT Nyonya Maner. Pada lelang tersebut, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk memenangkan penawaran dengan harga pembelian sebesar 21.901 juta rupiah. Pejabat penjual Gunadi melaksanakan penjualan sesuai dengan surat tugas pejabat penjual tanggal 9 Agustus 2017. Kutipan akta jual beli diberikan kepada pembeli pada bulan Oktober 2017. Demikianlah kasus lelang ini mencakup proses lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang atas permohonan PT Bank Pembangunan Daerah Papua, yang terakhir dengan pembelian oleh PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Dari risalah lelang di atas, maka kita akan menemukan ciri khas atau kekhususan, yakni dibuat oleh pejabat lelang yang diangkat oleh Menteri Keuangan untuk membuat risalah lelang pada akhir proses lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Keberadaan risalah lelang sangat penting dalam proses lelang, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Risalah lelang merupakan berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan hukum. Nah, pada kesempatan ini juga saya akan membuat contoh kasus teman-teman terhadap risalah yang di atas, terhadap risalah lelang yang di atas. Misalnya nih teman-teman, sebuah perusahaan kita buat aja namanya XYZ ya teman-teman. Properti yang bernama XYZ Property telah memutuskan untuk menjual sebidang tanah yang mereka miliki. Proses lelang tanah ini diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK 06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Dalam proses lelang tersebut, XYZ Property telah menunjukkan seorang pejabat lelang yang telah diangkat oleh Menteri Keuangan. Pejabat lelang ini akan bertanggung jawab untuk mengatur melaksanakan seluruh proses lelang tanah. Pada akhir proses lelang, pejabat lelang membuat risalah lelang. Risalah lelang ini merupakan berita acara pelaksanaan lelang yang bersifat autentik dan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Risalah lelang ini mencatat semua detail mengenai proses lelang tanah, termasuk informasi tentang penawaran tertinggi, harga penjualan tanah, serta semua pihak yang terlibat dalam proses lelang. Dengan adanya risalah lelang, proses lelang tanah tersebut menjadi sah dan dapat digunakan sebagai dasar hukum dan transaksi jual beli tanah antara pemenang lelang dengan XYZ Property. Risalah lelang ini juga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses lelang tanah dan menjadi dokumen penting yang harus dipegang oleh semua pihak yang terkait. Mungkin sekian vlog yang bisa saya sampaikan mengenai peralihan hak atas tanah dalam cara lelang ya teman-teman. Mungkin waktu pada vlog tadi banyak kesalahan baik dalam bertutur kata, pemberian materi dan lain sebagainya. Jadi saya mohon maaf. Mohon juga bimbingan dari Ibu Dina Nabitupulu selaku dosen pengampu agar nantinya bisa saya perbaiki. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dan semoga nantinya bermanfaat sebagai cikal bakal menambah wawasan kita ke depannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Cukup sekian vlog dari saya. Vlog yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat tapi kenangannya melekat.
Karena dimulai maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi, tapi masalah hati.